Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatahu fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku yang Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua malam ini masih mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali lagi mari kita tetap semangat, apalagi nggak terasa Pak ya, sudah hari keberapa ini. Saya nggak ikut ngitung karena takut kecepatan. Kalau cepet kan rugi Pak ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, nanti tolong dicek di surat Al-Qamar. Surat Al-Qamar itu ada di juz ke-27. Itu surat yang ke-54 insyaallah ya. Bagi yang bawa HP atau Quran mungkin dicek kalau saya salah. Di situ Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana peringatan Allah sudah disampaikan, tetapi para kaum yang disebut Allah sudah ke kaumnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Nuh, kaum Lut, kaum Ad, kaum Samud, di dalam itu sudah diberikan peringatan, tetapi mereka semua mendustakan. Sehingga di ayat itu, dari ayat ke-17 sampai ayat ke-25, isinya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kaum-kaum itu diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu hal yang perlu kita pikirkan di surat Al-Qamar ini, ada satu ayat yang diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salah satunya di ayat yang ke-17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad yassarnal Qur'ana fahal min mudzakir. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ini sampai diulang sampai 4 kali insyaallah. Dan sungguh sangat mudah Al-Qur'an diturunkan kepada kita. Namun kenapa kemudian kita tidak mempelajarinya? Atau kata calotok, mikir. Jadi dalam Ramadan ini pernahkah kita berpikir tentang kemudian proses yang kita jalani dari awal sampai akhir, kemudian ada perkembangan atau justru menurun? Ya Pak ya, kita compare dengan Ramadan yang lalu. Siapa yang Ramadan yang lalu sudah khatam 3 kali, 4 kali, 6 kali? 1 kali? Saya Pak Insyaallah sekarang sudah sampai juz 26. Karena saya mulainya juz 15. Jadi gitu. Walaqad yassarna Qur'anan fahal min mudzakir. Bukankah kalian terus berpikir? Banyak di ayat kemudian Allah mengingatkan selalu qalilam ma tadzakkarun. Hanya sedikit orang yang mikir. Bagaimana kemudian kita mencoba belajar hadis di pagi ini, kita mikir makan aja dapat pahala, kenapa enggak? Baca bis, akhiri dengan alhamdulillah. Kalau lupa, bismillahi awalahu wa akhirahu. Harus hafal ini, karena ada ujiannya di akhir Ramadan. Karena kemudian banyak orang di Ramadan ini sungguh banyak tidak berpikir bagaimana Allah sudah mengingatkan Ramadan ini berapa kali kita Ramadan. Diingatkan ya Pak ya, pahalanya besar, meninggalkan ini, meninggalkan itu, melakukan ini, melakukan itu. Tapi apa yang sudah dilakukan? Sampai hari malam yang ke-8 ini bagi yang mulai dari Kamis ya, atau malam ke-9 bagi yang mulai dari hari Rabu. Progres apa yang sudah dicapai? Progres apa yang sudah dicapai? Berapa miliar sudah yang disedekahkan? Kotaknya itu kayaknya ringan gitu, berat besinya ya Pak ya, daripada isinya. Tapi Masya Allah itu walaupun berat besinya tapi isinya sangat berat. Kemudian berapa kemudian yang kita sudah hafalkan di dalam Al-Quran? Berapa ayat sudah kita baca? Lalu apa yang kita lakukan saat kita naik kendaraan dari sini ke kantor atau dari sini ke pekerjaan? Apakah ingat semua atau zikir kepada Allah? Di dalam bukunya Kitab Al-Ghazali itu, Imam Al-Ghazali itu ada satu pembahasan nih, di bab puasa itu ada kata-kata seperti ini Pak, sampai. Mungkin ada yang pernah membaca. Janganlah kalian tertipu dengan puasamu, dengan sholatmu,
tetapi sifatmu terhadap manusia yang lain menghinakan. Bapak, kita boleh puasa pas 1 hari ini perlu top kok. Ya nggak makan kayak gitu. Baca Qurannya luar biasa, sholatnya luar biasa. Ada yang 11, ada yang 23, malamnya tahajud lagi, nanti duha 10 rakaat lagi. Rawatibnya nggak telat. Tapi ketika ngobrol, ucapannya menyakitkan orang pada saat berpuasa. Siapa yang tukang catat atau akunting? Akunting itu akan dituntut nanti, karena dia selalu melakukan balancing yang kemudian hal itu seharusnya dipikirkan, diingetin perbuatan itu kalau dilakukan menjadi dosa. Lalu apa yang kemudian Allah katakan? Dzakir, berpikir bahwa amalan ini akan hancur, puasa kita ini akan hancur, sholat kita ini akan hancur hanya dengan perbuatan yang sia-sia. Jadi kita disuruh mikir terus bagaimana proses ini, perkembangan. Kalau perlu evaluasi puasa yang tahun lalu, apa yang kurang, sedekahnya yang kurang. Oh ternyata subuh saya ada bolong, berarti harus ditambah misalnya. Walaupun 1000 tiap hari nggak apa-apa. Yang dinilai kan bukan uangnya, bukan nilai besarnya, tapi kekuatannya itu hati, fisik, kemudian pikirannya untuk menyampaikan bahwa saya berusaha untuk mendapat pahala dari Allah Subhanahu. Mikir lagi, sudah diajarin kalau masuk kamar mandi misalnya, kaki mana? Kiri. Sudah diajarin sama Allah, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tapi apakah sudah dilakukan dengan benar? Hal sederhana saja. Gak usah kemudian kita sulit-sulit memikirkan kemudian amalan-amalan yang jauh lebih yang sulit mungkin kita lakukan. Tapi yang sehari-hari, yang seharusnya itu menjadi pahala, bisa jadi itu menjadi dosa. Keluar kamar mandi, kaki kan, baca doa. Sudah dilakukan apa belum? Bukan? Masuk masjid, kaki keluar masjid, kaki padahal sederhana. Tahu Pak ya doanya masuk masjid? Tahu Pak? Doanya masuk masjid tahu nggak? Tapi nggak ada yang mikir. Coba tahu? Hah? Gimana Pak? Gimana Pak? Ada yang tahu? Nanti dilihat. Sederhana ini Pak. Kalau saya tunjukin nanti nggak belajar, nggak mikir. Padahal saya juga lupa. Kalau keluar juga sederhana. Sekarang Ramadan ini kita pikir, katanya kita seneng, katanya kita bahagia. Seneng Ramadan datang, buktinya tambah sepi. Sekarang saya tanya, Bapak terawih di sini, ketika kemudian ini Pak Imamnya baca Baqarah sampai setengah juz misalnya, sakit hati nggak? Kecewa apa enggak? Oh jelas kecewa lah, sorry Pak, ya tolong ini, ya Pak ya. Makan yang nyarinya yang 11, kayak tolong. Iya kan? Harusnya bergembira, harusnya ketika kemudian ada azan Isya itu semangat, segera. Malah saya Mas Bro. Ini jalur pahala. Angel teman kurang ini. Iya kan? Harus mikir Pak. Makanya Allah mengatakan itu walaqad yassarnal Qur'ana, itu sungguh mudah, Quran sudah diturunkan. Kita sudah tinggal buka Google, tanya Ustadz, tanya Pak Kiai, tanya siapa saja, gampang kan? Kalau dulu zaman kita ngaji, saya kecil ngaji susah, nggak ada HP, harus menghafal Al-Qur'annya itu yang tulisannya nempel-nempel itu, lengket yang dari depak itu. Dulu ada, belum ada khot Mesir ya kayak sekarang ya, khot apa Utsmani ya Pak? Jarang. Ngapalinya susah, nempel-nempel. Sekarang ada garisnya, ada warnanya, tajwidnya, sudah enak. Tetapi masih belum mau belajar. Gayanya tertuku Quran satu-satu tahu besar, ada merah, kuning, hijau ini. Dilihat toh setelah datang, alhamdulillah diposting Al-Quran sudah datang. Tapi taruh lemari, susah.
Mentang-mentang kemudian ikut itu sodako Al-Quran, iya kan? Sodakolkan sana sini, tapi kita sendiri yang sodako nggak baca Al-Quran, berat. Katanya beriman, katanya mau masuk surga, katanya gembira dengan Ramadan, katanya semangat, luar biasa Ramadan tahun ini. Sudah semua baru segini sudah bolongnya banyak. Ya walau mudah-mudahan yang itu karena kesibukan, yang uzur syar'i, mudah-mudahan bisa datang diberikan ampun Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan. Itu juga kita. Mungkin demikian dari saya, satu ayat yang membuat kita harus segera banyak berpikir, memikirkan bagaimana kebaikan yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala buat kita sendiri sebelum peringat itu nanti menjadi hukuman atau adab buat kita seperti kaum-kaum yang telah lalu. Sangat rugi bagaimana orang-orang yang kemudian masuk ke dalam bulan Ramadan, tetapi di dalam Ramadan itu dia tidak mendapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan karena waktunya pendek. Kalau waktunya 2 jam mungkin bisa panjang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.